乱玉标语。 Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi yang pertama adalah minal aidin wal faizin dulu buat semuanya ya, karena ini hari lebaran, hari raya ya. Tentunya semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang sangat berkah, oke? Dan kita akan membahas seri season 2 dari Spirit Guardians, oke? Ini adalah merupakan part 5 dari season 2. Langsung saja kita mulai. Di lanjutan season 2 ini kita diperlihatkan ada bangunan hijau yang keluar dari tanah tersebut. Terlihat di situ ada aura hijau yang dikeluarkan. Aura tersebut pun menyebar ke seluruh kota. Kemudian kita dibawa ada Ming dan iblis tersebut masuk ke bangunan itu. Di situ Ming pun kaget dengan apa yang dilihatnya. Ternyata tempat tersebut adalah ruangan berbeda yang dibuat dengan meniru dunia roh. Kemudian Ming pun bertanya apa yang kau inginkan. Sontak saja iblis itu menjawab, aku tak akan menyakitimu. Di situ Ming tetap waspada. Kemudian iblis itu bilang, aku akan menunjukkan tempat asal Ming. Ia bilang bahwa Ming adalah keturunan Xuan Yang di dunia roh. Ditambah lagi sekarang roh tingkat atas di dunia roh datang ke bumi. Tapi di situ terlihat Ming tak langsung percaya akan hal tersebut. Ia pun tetap waspada. Lalu mereka berdua pun masuk ke sebuah ruangan. Terlihat di situ juga banyak yang menjaga. Terlihat di situ ada juga dua penjaga roh. Mereka mengawal bos mereka di balik tirai. Di situ bosnya bilang pada Yan Feng, yaitu iblis tersebut, apa kau membawa keturunan Xuan Yang? Dan Feng pun menjawab benar, Ming adalah keturunan Xuan Yang. Kemudian Ming mengatakan kepada bos tersebut, apa tujuanmu membunuh para penjaga roh? Sontak saja bosnya bilang itu untuk menyelamatkan dunia spiritual. Ming pun tidak setuju dengan hal tersebut. Di situ bosnya mengatakan bahwa manusia ditakdirkan untuk mati. Itu adalah aturan dari yang terkuat. Sontak saja Ming pun menyerang, tapi berhasil ditahan oleh dua penjaga tersebut. Lalu bosnya bilang keturunan Xuan Yang adalah warisan. Di situ dua penjaga roh spiritual yaitu Zecheng langsung saja bersiap untuk menyerang dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di situ Ming pun langsung dilindungi oleh Feng dan Ming pun disuruh kabur. Sementara itu Feng dan Zichang terus bertarung. Tapi ternyata Feng terdesak dan ia pun kabur bersama Ming. Mereka pun mendarat di bawah pohon. Di situ ia menyuruh Ming untuk tinggal di dunia roh sambil Ming mengobati luka Feng. Ternyata energi roh tidak seimbang karena perang yang panjang. Tapi untuk menyelamatkan dunia roh mereka harus menyerap vitalitas manusia. Di situ Feng memberikan sesuatu kepada Ming dan bilang karena ia gagal mematuhi warisan, ia pun menyuruh Ming membawa token ini ke penjaga roh suci. Feng pun menyuruh Ming pergi. 只能将希望寄托于明月殿下，先王遗志，为虎作伥，圣地的人去吧。 Di lain tempat terlihat Zhang dan kakek ada di tempat dagang sate milik si gendut. Di situ si gendut pun menyuruh Zhang untuk memakan daging. Tetapi ia tak bersemangat. Daging itu pun langsung diambil oleh kakek. Kakek bilang walaupun kita sudah melakukan siantian, tapi hal-hal spiritual tetap ada. Dan kakek pun menyuruh Zhang mendengarkan pembicaraan bapak-bapak di tempat tersebut. Ternyata mereka membicarakan soal orang hilang di kota lama. Lalu Zhang pun mengajak Liao pergi ke kota lama karena di sana banyak orang yang menghilang. Mereka pun akan pergi besok pagi. Sementara itu terlihat ada dua orang yang sedang berjalan dalam keadaan mabuk. Tapi tiba-tiba saja ada semacam robot. Sontak saja mereka berdua pun diserap energinya. Sampai robot tersebut berubah menjadi dua orang itu lagi. Kemudian esok paginya terlihat mereka berempat berjalan di kota lama.
Tiba-tiba saja Zhang melihat orang-orang di kota ini aneh. Di situ kakek bilang bahwa itu bukan manusia, melainkan robot manusia. Pada akhirnya mereka berempat pun bertempur dengan robot manusia tersebut. Kemudian muncullah dua orang yang tadi kenal, dan Zhang pun langsung menggertak mereka. Lalu satu orang dari mereka menyerang si gendut. Sontak saja si gendut pun langsung terluka akibat serangannya, dan Zhang pun langsung maju untuk melawannya. Tapi Zhang juga tak berdaya, disusul oleh kakek yang melawan. Tapi kakek justru kalah dan ditusuk oleh orang itu. Terlihat Xiao juga terpojok karena serangan orang tersebut, dan Zhang pun heran dengan kekuatan orang ini yang bisa mengalahkan mereka semua. Ditambah lagi Zhang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Terlihat Zhang mencoba untuk bangkit, tapi saat itu juga orang itu menghampirinya dan dia akan membunuh Zhang. 这是什么力量？为什么身体不受？ Di saat ia mendebas Zhang, ternyata Zhang dan yang lainnya diselamatkan oleh seseorang. Di situ terlihat kakek pun diserap energinya. Kemudian terlihat Zhang terbangun. Di situ juga ada si gendut. Ternyata mereka selamat. Mereka diselamatkan oleh anak kecil tersebut. Ia bernama Todo. Ia juga penjaga roh, tetapi sayangnya kakek tak bisa diselamatkan. Sontak saja Todo bilang harusnya kalian berterima kasih padaku, dikarenakan sudah menyelamatkan kalian susah payah. Dan Zhang pun meminta maaf karena telah berteriak padanya. 救他！为什么？你他怎么了？哎呀，好疼啊！那么激动干嘛？对不起，对不起，申放，申放。 Kemudian di atas gedung terlihat Xiaoman muncul. Di situ Xiao bilang jangan salahkan dirimu, karena cepat atau lambat pertarungan dunia spiritual pasti akan terjadi. Di situ Zhang bilang andai saja ia lebih kuat dan bisa menyelamatkan semuanya. Tak lama Todo muncul dan mengajak Zhang untuk diobati. Ia juga mengajak Xiao makan malam. 去疗伤，弄好之后我要请小曼姐吃饭。 Dilanjut terlihat Zhang diobati oleh Todo di kamar tersebut. Di situ Todo bilang setelah Zhang sembuh dari rasa sakit gatal tersebut, Todo akan membawa Zhang kepada Kakak Shen. Dan mereka pun bertemu dengan Kakak Shen. Kakak Shen pun mengajak Zhang dan teman-temannya bergabung dengan seni bela diri penjaga roh. Diketahui bahwa sekte roh ada 5, tapi ternyata salah satu dari sekte tersebut tidak disukai oleh Kakak Shen. Bisa terlihat di situ Zhang pun ragu menerima tawaran tersebut, dan Shen pun tidak meminta jawaban Zhang sekarang. Dan itu nanti akan dibicarakan kembali. Lalu Todo pun disuruh mengantar Zhang pulang. 去照看好山峰老弟。啊，好的，森哥。 Sementara itu terlihat Ming menunggu gerbang Liso. Ia pun pergi lagi mencari gerbang tersebut. Kemudian kembali kepada Zhang dan si gendut. Mereka mengobrol tentang sekte roh. Ternyata banyak penjaga roh yang berlatih di sana, dan mereka pun berniat berlatih juga. Kemudian mereka pun bertemu kembali dengan Kakak Shen, tapi kali ini membawa si gendut. Dan di sana mereka dijamu dengan makanan yang sangat banyak. Si gendut pun langsung melahap makanan yang ada di sana. Di saat itu Shen menerima telepon. Ternyata cabangnya diserang. Ia pun langsung marah saat itu juga. Zhang pun langsung menawari bantuan pada Shen. 又有兄弟发来求救，说分公司被袭击了。 不知道我们有没有什么能够帮得上忙的地方？ Kemudian mereka berdua pun berangkat ke tempat cabang tersebut. Di situ mereka menemukan orang yang habis dibantai. Sontak saja mereka pun masuk ke dalam tempat itu. Di saat mereka masuk, tiba-tiba saja ada lelaki yang menyerang. Ternyata ia menyerang monster. Terjadilah pertarungan di antara mereka. 申放，小心！有一层刚硬无比的护盾，普通攻击对它完全不起作用。 Akan tetapi ternyata mereka bertiga mundur karena monster tersebut memiliki kulit yang keras. Dan Zhang pun bertanya kenapa serangan kami tak berhasil.
Ia bilang karena kalian tidak memakai ki, yaitu berfokus pada serangan. Di situ ia meminta mereka berdua mengalihkan perhatian monster tersebut. Sementara ia akan menyerang dengan fokus. Mereka berdua pun mengalihkan perhatian monster tersebut. Pada akhirnya Zhang pun berhasil mengalahkan monster itu. 当时我趁着空当全力一击。 Sontak saja lelaki itu pun tahu bahwa mereka berdua roh tempur yang dibawa oleh Todo. Mereka pun memperkenalkan diri masing-masing. Dan lelaki ini bernama Dadong. Lalu Dadong pun bilang bahwa ada 2 monster lagi. Mereka bertiga pun langsung kabur. Tapi tak lama setelah itu 2 monster tersebut datang. Dan mereka menyerap energi monster temannya yang sudah mati. Di sisi lain, terlihat Ming ada di hutan bambu. Ia pun harus secepatnya ke gerbang Ling Hou untuk bertemu penjaga roh suci. Tapi tiba-tiba saja ada bahaya yang mendekati. Di sisi lain, terlihat 2 penjaga roh yang jahat bertemu dengan Shen. Di situ Shen pun langsung terpojok dan terkepung. Di situ mereka akan bersepakat akan hal sesuatu. Kemudian Todo pun terbangun. Ia bertanya apa monster itu sudah mati. Shen bilang benar dan semuanya baik-baik saja. Kemudian dilanjut terlihat Zhang menemui Shen. Di situ Zhang bilang apa kau baik-baik saja? Shen bilang ini hal biasa dan aku baik-baik saja. Ditambah lagi ini perusahaan sedang libur jadi sepi. Kemudian mereka pun pergi dari tempat Shen. Tapi tiba-tiba saja Dadong datang ke tempat Shen dan ia mengatakan bahwa terjadi kekacauan air-air ini. Di situ Shen bilang nanti kau juga akan tahu sendiri. Sementara itu Zhang dan yang lainnya pergi menaiki mobil. Ternyata mereka akan menyelidiki ke hutan benda misterius di kota tersebut. Bisa terlihat di situ Todo memberikan segel dan peta kepada Zhang dan si gendut. Lalu Todo pun langsung pergi pulang ke rumahnya. 我的记忆力还是不错的。阴一阳分别贴到2个重量差不多的物体上，再用灵力发动。阴一阳了哈。算你今天有带脑子出门，记得早点回来啊。 Mereka berdua pun memasuki hutan dan terlihat di situ ada banyak kepompong. Ternyata di situ ada Shen. Ia bilang bahwa 2 penjaga roh ini menentang dunia roh dan ia akan menjebaknya. Terlihat di situ juga ada iblis laba-laba. Shen pun menyuruh iblis tersebut menghabisi mereka berdua. Sontak saja kepompong yang tadi berubah menjadi manusia yang dikendalikan oleh laba-laba itu. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun ternyata mereka tidak bisa dikalahkan. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan menghajar laba-laba yang ada di kepala mereka. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan manusia laba-laba tersebut. Tapi tiba-tiba saja laba-laba itu datang dan menyerang. Terlihat saat si gendut akan diserang oleh laba-laba, muncullah Xiao yang dari tadi mengikuti mereka. Sontak saja terjadilah pertarungan di antara Xiao dan iblis laba-laba tersebut. Tetapi di saat Xiao terdesak, tiba-tiba saja iblis tersebut ditembaki kelompok militer yang dipimpin oleh seorang wanita. Di saat wanita itu terpojok, Zhang pun langsung bangkit dan ia menghajar iblis itu. Namun lagi-lagi Zhang juga terdesak. Ia pun menggunakan 2 segel yang diberikan oleh Todo. Pada akhirnya iblis tersebut pun dipukul mundur. 老婆娘，本想慢慢跟你玩玩的。我到头了！你这小子是想逃跑？ Setelah pertarungan tersebut, Xiao pun menanyakan kepada Zhang kenapa dia mau ikut sekte roh. Dan Zhang juga mengajak Xiao untuk bergabung di sana. Di situ Zhang menjawab bahwa di sana kerjasama tim sangat bagus. Xiao merasa Zhang tidak seperti dulu lagi. Di situ Zhang bilang ia sudah mengalami banyak hal dan tumbuh. Lalu Xiao pun akan pergi.
Tapi ia memberi surat pada Zhang, dan Zhang pun langsung membaca surat itu, yang isinya jangan kembali ke gerbang bumi, yaitu organisasi yang dipimpin oleh Shen, dikarenakan ia sudah memberontak. Dilanjut terlihat ada yang melapor pada Yang Mulia Liu Zi, diketahui ia adalah pemimpin dunia roh. Ia pun disuruh istirahat oleh pelayannya, tetapi ia menjawab ia ingin mencari angin segar dulu. Ia juga sembari memantau robot manusia yang kembali dari dunia manusia. Di situ anak buahnya bilang ini sudah waktunya minum. Tibalah saat minum tersebut, yaitu Liu menyerap energi manusia yang sebelumnya dihabisi robot manusia. Diketahui energi manusia itu pada akhirnya akan menjadi pohon untuk spiritual. 最终也将化为灵生树的根基。 Sementara itu, Ming berhasil mengalahkan dua monster yang akan menyergapnya. Kemudian ketika Ming berjalan, ia melihat gaun yang bagus dan ia pun langsung menyerapnya. Sementara itu di istana replika roh, ia bilang bahwa beberapa sekte roh sudah tunduk pada Liu. Dan Liu pun menyuruh Wu Po untuk temukan di mana roh secepat mungkin. 殿下麾下，还算是一枚实用的棋子。尽快找出灵脉所在。得令。 Dilanjut kepada Ming ketika ia berjalan di jembatan, tiba-tiba saja ada orang bertopeng. Ia pun menawarkan payung, tapi Ming pun menolaknya. Sontak saja orang bertopeng itu pun langsung menyerang Ming. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi Ming malah terkena racun panah orang bertopeng tersebut. Lalu Ming pun langsung kabur. Tolong. 幻玉标语。Di saat Ming terbangun, ternyata ia di tempat tidur. Ternyata ia diselamatkan oleh nenek tersebut, dan Ming pun memperkenalkan dirinya. Di situ Ming menjelaskan bahwa ia sedang mencari seseorang dan menemuinya. Di situ Ming pun menanyakan apa nenek tahu gerbang Lingsung. Nenek itu pun tidak tahu. Lalu Ming pun mengeluarkan token dan ia pun bertanya lagi. Ming bilang apa nenek tahu benda ini? Sontak saja nenek itu bilang ia tak tahu apa-apa. Ia bilang bahwa benda tersebut sepertinya mahal. 小姑娘啊，正所谓财不可露眼。 Kemudian terlihat Ming akan pergi dari tempat tersebut. Padahal nenek sudah memintanya tinggal 2 hari. Tapi Ming tidak mau. Ming pun langsung pergi. Dan ia mendarat di sebuah taman bunga. Dan ia pun membuka lukanya. Ternyata lukanya sembuh sangat cepat. Di situ ia menduga nenek tersebut adalah penjaga roh juga. Ming pun langsung kembali ke tempat nenek itu. 我真是糊涂大意，之前中的应该是剧毒，已经来到这里了。 Sementara itu di tempat nenek ada 2 robot yang berpura-pura menjadi manusia. Mereka mencari Ming. Tapi nenek bilang ia tak pernah melihat wanita tersebut. Tak lama Ming datang kembali ke tempat nenek itu. Ming bilang apa tadi ada seseorang? Nenek bilang tidak ada. Terlihat di situ Ming akan memberitahu sesuatu kepada nenek. Tapi saat itu juga orang bertopeng tersebut datang kembali. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Namun terlihat Ming terkena serangan. Terlihat di situ nenek mengangkat panci dan ia menyuruh pergi orang bertopeng tersebut. Tapi orang bertopeng itu malah meremehkan nenek. Nenek pun langsung menghampirinya dan sontak saja ia pun langsung memukul kepala orang bertopeng tersebut. Nenek pun langsung menghampiri Ming dan bilang ia tahu di mana pria topeng yang asli itu. Dikarenakan ia juga dulu penjaga roh.
Sontak saja pertarungan kembali terjadi. Pada akhirnya Ming pun berhasil menghabisi orang bertopeng tersebut berkat saran dari nenek. 招式气脉修炼算不上档次。谢谢尹婆婆指点。 Dan tentunya bersambung di part 6 dan seterusnya. Oke, itu adalah tadi ya, totalnya adalah 4 episode, part 6, part 5 ya. Ini adalah 4 episode dirangkum jadi satu part ataupun part 5 ya. Dan ini adalah season 2 nya ya, dikarenakan memang untuk menunggu episode dari Perfect World dan juga Wanji Fasen ya. Tapi tenang saja, dikarenakan emang ini terus lanjut ya, season 2 ini akan sampai tamat. Tapi untuk season 3 itu kayak mandek di episode 5 itu yang gak ada terusannya lagi. Jadi mungkin setelah season 3 di episode 5 mungkin akan pindah ke Donghua yang lain juga ya, dikarenakan emang menunggu episode yang belum rilis dari Tencent-nya ataupun dari websitenya. Dari Tencent sih kayaknya belum digarap lagi itu film ini Speed Guardian season 3 ya, belum ada lanjutannya lagi itu season 3 di 5 episode doang yang ada, belum ada. Harusnya kan ada 12-13 episode ya gitu. Memang untuk episode dari Chronicles emang ada ya, tapi nanti diteruskan ya, itu episode dari Chronicles of Everlasting ataupun Xianjian Yulu kalau nggak salah itu ya, versi Mandarinnya gitu ya. Itu Chronicles ada sih, Chronicles ada berapa ya, ada stok sekitar 10 episode, ada satu part ya, nanti diteruskan kembali. Dan tentunya Wanji Fasen juga akan lanjut. Semoga itu Wanji Fasen juga ada season 2 nya ya pastinya, semoga, dan pastinya lebih seru ya. Tentunya Perfect World juga masih ongoing karena baru 5 episode, jadi ya kita bahas yang ada aja dulu. Oke. Namun tentunya untuk mendukung channel ini silahkan di subscribe, like, comment, di share. Tinggal pencet tombol di kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.